Selamat datang di episode Tutor Mesin part 6. Di part 5 kemarin kita sudah melakukan cylinder head assembly atau ngerakit cylinder headnya sampai utuh. Jadi di part 6 ini kita akan melakukan cylinder block assembly. Jadi bagian bawahnya yang dimana ada piston, ring piston, kemudian control bearing dan lain-lain. So, saya Marwazi, video ini kita akan membahas atau nunjukin how to assembly cylinder block atau short block ini. Tapi bukan hanya itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana how to clean up your parts sebelum assembly, kemudian how to measure oil clearance di control bearing. Yang ketiga, gimana caranya pasang ring piston dan posisi ring piston yang benar itu seperti apa. Pokoknya banyak detail-detail yang bakal aku tunjukin di video ini. Sebelum kita rakit ini harus sudah di clean up dulu. Ini sudah aku clean up, tidak ada oli. Begitu pula untuk surface-nya, ini juga sudah aku clean up, sudah ready untuk instalasi. Bagian boringnya juga sudah agak di clean up, tapi bakal aku clean up ulang. Dan semua part yang harus dirakitnya ini kita susun 1, 2, 3, 4. Ini ada orientasinya juga. Bagian atas ini menghadap ke arah depan mesin. Begitu pula yang semuanya. Dan ini ring 1, ring 2 serta oil ring ini semua sudah tersusun dengan rapi. Jangan sampai tertukar. Hati-hati seperti biasa, jangan sampai tertukar. Selain itu yang harus kalian siapkan adalah plastic gauge. Ini adalah salah satu tools untuk mengukur oil clearance kalau kalian nggak punya yang namanya bore gauge. Karena bore gauge mahal, aku juga belum punya, jadi aku pakai plastic gauge. Ini juga akurat. Selain plastic gauge seperti biasa, assembly loop, silicone hose, dan oil jet. Karena sebelumnya oil jetnya sudah di delete, aku pasang ulang oil jetnya. Sekarang berarti kita tinggal clean up pistonnya. Yang kalian perlukan untuk proses clean up adalah brake cleaner atau part cleaner, aseton, kemudian paper towel, dan jangan lupa microfiber juga atau kain lap. Aku sarankan kalian pakai part cleaner atau brake cleaner, ini sangat-sangat mempermudah kalian. Tapi kalian harus cari yang chlorine free. Jadi dia tidak menimbulkan permukaan lagi, dia tidak menimbulkan lapisan lagi di atas permukaan yang sudah kalian bersihkan. Kalian tinggal semprot saja semua permukaannya, kemudian kalian gosok pakai lint free tissue atau paper towel atau benda apapun yang halus, tidak kasar dan dia tidak meninggalkan serat. Mengapa demikian? Karena nilai clearance pada mesin itu 0, sekian mm atau per 100 mm. Baiklah, kalau kalian emang hanya ada aseton, kalian bisa tuangin aseton ke tisu atau paper towel, kemudian kalian gosokin ke permukaannya. Ini memang perlu effort lebih karena tidak setiap permukaan atau sela-sela bisa dilewati oleh aseton ini. Tapi kalau kalian pakai brake cleaner atau part cleaner, kalian tinggal semprot saja semua permukaan ini. Karena dia pressurized, jadi ini sangat-sangat mempermudah kalian untuk menjangkau sela-sela yang kecil yang tidak dapat dijangkau oleh tisu atau pakai kaos sekalipun. Oh ya, karena kita clean up, marking yang sudah kita buat di setiap piston pun ini hilang, jadi harus kita marking ulang. Untuk piston HKS ini ada titik atau dot, itu berarti dia menghadap ke arah depan mesin. Dan untuk kontrolnya pun di sini ada angka 1 yang dimana dia sejajar dengan bearing cap yang ada angkanya juga. Angka tersebut menunjukkan ini piston nomor berapa. Nah, setelah itu kalian susun kembali dan kalian lakukan semua atau step tersebut di masing-masing piston. Lakukan secara teratur, berurutan, perlahan, mendetail, dan take your time saja. Serta jangan lupa bahwa ini piston harus kembali lagi dengan teman aslinya atau tempat aslinya. Jadi susun ulang sesuai dengan yang aslinya. Jangan sampai tertukar. Untuk piston selesai, kita bisa geser ke bagian cylinder block. Kita bakal clean up cylinder block, tapi sebelum itu aku bakal pasang oil squirter atau oil jet ini ke tempat aslinya. Karena ini sudah di delete, jadi aku mau pasang lagi si oil squirternya. Pertama kita buka, hati-hati. Ini memang agak sedikit tricky karena crankshaft masih nempel di blok. Ini adalah oil squirter delete. Ini memang ada optional aftermarketnya. Kalau kalian sudah pakai piston yang forging, it's okay untuk di delete oil squirternya. Tapi ini karena mobil untuk daily, jadi aku lebih mementingkan reliability-nya. Oil squirter ini dia nyemprotin oli ke bagian bawah piston untuk cooling effect dan juga sebagai pelumas ekstra pada tekanan oli tertentu atau pada RPM tertentu. Memang untuk piston forging ini oke untuk dilepas oil squirternya, namun aku lebih suka untuk dipasang karena ini mobil memang untuk daily use. Baiklah, selanjutnya kita kencengin bolt oil squirter ini pakai kunci momen. Ini torsinya sekitar 2,4 sampai 3,1 kilo. Kenapa harus ikutin torque specification? Karena ini baut posisinya berada dalam engine, dan kalau kalian over torque atau terlalu kencengan, oil squirternya bisa sampai pecah karena bahan material oil squirter ini sangat-sangat delicate. Dia dari cast iron atau coran gitu deh, coran campuran gitu. Jadi emang empuk banget ini. Namun bad things always happen. Ini ketika aku putar crankshaftnya itu nabrak ke oil squirter.
Entah mengapa ini crankshaftnya bisa sampai nabrak seperti ini. Untuk nomor 1 ini lumayan jauh nabraknya, clearance-nya melewati batas toleransi yang sangat jauh. Sedangkan untuk yang nomor 2-nya ini dia tipis banget ngegesek ke crankshaft. Bisa kalian lihat sini ada garis. Itu garis itu gesekan antara crankshaft dan oil squirter yang saling bergesekan. Ini memang tidak parah, cuman seharusnya tidak seperti ini. Ini oil squirter memang aslinya punya SR20 DET, namun entah bagaimana crankshaft dan oil squirter ini tidak memiliki clearance yang sesuai dengan spesifikasi. Entah mengapa, tapi mau bagaimana lagi. Jadi aku putuskan untuk pasang lagi oil squirter delete-nya, kembali lagi seperti semula. Jadi mesin ini kembali tidak pakai oil squirter. Jangan lupa kencangin baut sesuai dengan torque specification-nya. Aku di sini pakainya 3 kilo karena spesifikasinya sekitar 2,4 sampai 3,1 kilo. Setelah dipastikan crankshaft-nya muter lagi normal seperti biasa, saatnya kita bersihin untuk silinder bore-nya. Tahap pertama kita bersihin pakai paper towel saja, tidak pakai cairan apapun. Yang penting ini semua debu-debu atau apapun yang kasar di sini keangkat. Bisa kalian lihat kotor banget kan? Jangan lupa sekalian kalian bersihin juga untuk bagian crankshaft-nya, terutama bagian control bearing-nya, karena di sini kita bakal ngelakuin yang namanya control bearing oil clearance. Nah, ini kondisinya harus bersih, jangan sampai ada oli, apalagi ada debu. Kalau bisa sih, tapi kan nggak mungkin ya kalau nggak ada debu. Ya pokoknya kalian bersihin sebersih mungkin, semaksimal mungkin kalian bisa bersihin. Aku sih pakai bantuan cairan aseton. Ini sangat-sangat mudah kalau pakai aseton, semua minyak, oli dan lain-lain keangkat. Seperti yang bisa kalian lihat sekarang crankshaftnya sini sudah bersih, tidak ada minyak, tidak ada oli, tidak ada debu, ada sedikit tapi nggak apa-apa lah. Nah sekarang kita lanjut ke bagian piston. Sebelumnya kita bersihin dulu ring pistonnya pakai tisu aja, tidak perlu pakai bantuan cairan apapun. Tapi kalau kalian mau pakai aseton is okay, dan kalian ngerjain itu satu persatu. Jadi piston nomor 1 kerjain dulu semuanya, bersihin dulu ring piston nomor 1 semua kalian bersihin. Selanjutnya kita kasih oli di permukaan pistonnya. Ini gunanya untuk meminimalisir gesekan ketika kalian pasang ring piston. Hal pertama yang harus kalian ketahui bahwa ring piston itu sebenarnya tidak boleh di bending atau dibengkokkan. Nah ini jadi kita pasangnya pakai special tool yaitu ring piston plier. Ini murah banget, kalian bisa cari di Tokopedia. Namun untuk pasang ring piston juga ada urutannya. Sebenarnya tidak ada urutan pasti, cuman aku terbiasa dengan cara pasang seperti ini. Oh ya, karena sebelumnya kita sudah bersihin piston, jadi marking yang sudah kita buat piston 1, 2, 3, 4 ini hilang. Nah langkah lebih baik kita tulis ulang untuk marking bahwa ini piston nomor berapa. Dan selain itu yang harus kalian ketahui sebelum kalian pasang ring piston itu ada ring gap positionnya. Seperti yang bisa kalian lihat di diagram, di sini tertera engine front, top ring di mana, second ring di mana, oil ring upper rail di mana, oil ring expander di mana, dan oil ring lower rail itu ada di mana. Nah setiap ring piston ini memiliki posisi ring gap yang berbeda, jadi harus kalian perhatikan lagi. Baiklah, saatnya kita pasang ring piston. Yang pertama kita pasang ring expandernya dulu, atau oil ring expander. Ini tidak ada atas bawahnya, sama aja. Kemudian kita pasang oil ring yang bawah, yang lowernya. Kemudian kita pasang oil ring yang atasnya. Untuk bagian oil ring dia tidak ada atas bawahnya dan juga tidak perlu pakai special tool karena dia memang empuk. Jadi pakai tangan pun udah oke, cukup. Setelah itu kita pasang ring nomor 2 dan ring nomor 1 atau yang pertama. Nah untuk pemasangan ring nomor 2 dan nomor 1 ini kita pakai ring piston plier yang tadi. Kenapa? Karena ring ini bisa bending atau bahkan bisa patah. Jadi dia kalau tuuk itu dia bisa bengkok. Untuk first ring dan second ring dia ada bagian yang menghadap ke atas, seperti yang tertera di manual book. Atau kalau piston kalian atau ring piston kalian sudah aftermarket, di manual instructionnya terdapat keterangan mana yang bagian atas dan mana yang bagian bawah. Contohnya pada ring piston HKS ini, di top ringnya ada tulisan IT. Nah berarti bagian itulah yang menghadap ke atas. Pro tip, ketika kalian masukin ring piston, kalian langsung posisikan ring gap di posisi yang sesuai dengan yang manual book tunjukkan. Ini karena ketika kalian sudah masukin ring, terutama pada oil control ring, nah ini agak sedikit susah untuk geser-geserinnya. Apalagi yang oil control kan kecil banget bentuknya, jadi kalian harus teliti. Nah untuk mempermudahnya dan mempercepat prosesnya, kalian bisa langsung masukin ring gap posisinya sedekat mungkin dengan posisi yang disarankan oleh manual book. Baiklah, setelah itu kita siapkan yang namanya piston ring kompresor. Nah untuk piston ring kompresor ini aku pakai yang generik saja, yang multiple size seperti ini, yang literally kompresor. Tapi harus kalian kasih oli dulu ini supaya meminimalisir gesekan. Sebenarnya ada piston ring kompresor yang proper yang bentuknya seperti ini. Dia bentuknya tapered, namun kelemahannya itu dia hanya satu ukuran. Jadi 87 dia hanya untuk super 87. Sedangkan kalau untuk yang kompresor ring seperti ini, yang generik seperti ini, dia multiple size. Jadi bisa kita putar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Namun ada kelemahannya lagi, yaitu ketika kita putar sampai ring kompresor ini nekan ring piston,
itu ada kemungkinan si ring kompresor ini muterin ring gap position dari yang sudah kita atur sebelumnya. Sehingga hati-hati ketika kalian putar ini, kalian harus pastikan kembali bahwa ring gap positionnya itu tidak berubah dan tetap sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya kita preparing untuk dinding cylinder boardnya. Dinding cylinder board ini harus kita lapisi dengan pelumas. Bisa kalian kasih oli seperti aku ini atau kalian kasih assembly loop, itu lebih baik. Cuman aku lebih suka pakai oli karena bisa kayak gini nih, ini agak sedikit kotor, jadi lebih baik kalau pakai sarung tangan, ini lebih nyaman, jadi tangan kalian gak kotor. Setelah itu kita siapin silikon hose seperti yang udah aku tunjukin di part 3 sebelumnya. Kita tutupin si baut conrodnya ini supaya waktu pas kita masukin conrodnya, si bautnya itu nggak nabrak ke dinding atau gesek ke dinding, dan juga nggak nabrak ke bagian crankshaft. Pro tip, kalau kalian pakai kompresor yang seperti ini bagian atasnya semua harus rata, karena kalau nggak rata ini bakal susah masukin pistonnya. Jadi sebelum kalian pukul-pukul pistonnya, kalian pukul-pukul dulu kompresornya sampai rata seperti ini, baru kalian pukul-pukul pistonnya secara merata menggunakan soft hammer seperti palu kayu atau palu dari karet. Oh ya, kalian lakuin ini harus satu-satu. Jadi silinder 1 selesaiin sampai beres dulu, baru kalian bisa geser ke silinder 2. Piston 1 sudah masuk, sekarang waktu untuk bersihin tangan dari oli. Saatnya kita untuk pakai plastik gauge. Untuk pakai plastik gauge ini tangan kalian harus bersih dari oli, jadi harus dibersihin. Di dalam plastik gauge ini ada tentunya plastik gauge dan ada guideline atau kertas guide yang menunjukkan nilai clearance-nya itu berapa milimeter atau 0, sekian milimeter. Setelah itu kalian potong plastik gauge sesuai kebutuhan. Aku sih biasanya dari ujung sampai ke ujung itu dipakai semuanya. Dan kalian posisikan plastik gauge ini di center line dari crankshaft kalian. Pasang cap conrod bearing pakai tangan aja, kemudian kalian kencengin bautnya hand tight, tidak terlalu kencang. Hati-hati pada saat masang ini harus tegak lurus, jangan sampai crankshaft kalian berputar atau terjadi yang namanya radial movement. Untuk torque spec-nya di sini tertera 1,4 kilo sampai 1,6 kilo untuk step pertamanya. Kemudian untuk step keduanya putar 60 sampai 65 derajat, tapi kalau nggak ada angle range kita kencengin 3,9 sampai 4,5. Setelah itu kita buka lagi rod bearing capnya, kemudian kita cek, lihat pakai plastik gauge ini diameternya atau spreading dari si plastik gauge ini berapa. Nah, bisa kita lihat di indikator guide ini lebarnya sekitar 0,36 mili. Kalau 0,50 terlalu lebar, begitu pula untuk 0,025 dia terlalu kecil. Jadi bisa tarik kesimpulan bahwa clearance di bearing ini 0,36 mili, sekitar segitulah. Tapi seperti yang bisa kalian lihat ini masih masuk dalam batas clearance untuk mesin SR20 DT ini. Oke, dengan clearance-nya sudah masuk dalam batas toleransi, kita clean up bekas si plastik gauge-nya, kemudian kita kasih assembly loop di bagian crankshaft-nya dan juga di bagian conrod bearing cap-nya. Setelah itu kita kencengin lagi si conrod bearing cap ini menggunakan prosedur yang sama seperti tadi, pakai hand tight, kemudian 1,4 kilo, dan step yang kedua sekitar 3,9 sampai 4,5 kilo. Oke, lakukan hal tersebut untuk piston nomor 2, 3, dan 4 step by step seperti yang udah kita kerjain. Take your time saja, jangan buru-buru, dan perhatikan setiap detailnya. So please attention to detail. Setelah semuanya terpasang, kalian putar crankshaft ini pakai tangan kalian, dan ini harus berputar secara bebas tanpa ada hambatan sama sekali dengan hanya menggunakan tangan. Dengan ini saya nyatakan untuk rotating assembly-nya sudah selesai, maka dari itu kita bisa geser ke instalasi oil pan. Tapi sebelum itu harus kita preparein dulu permukaannya. Antara oil pan dengan engine block ini permukaan harus bersih, tidak ada oli, tidak ada minyak, tidak ada bekas gasket yang sebelumnya. Kita bersihin pakai part cleaner atau brake cleaner, atau kalau kalian gak ada bisa pakai aseton. Selain itu untuk oil thinnernya kita bersihin juga, karena aku pakai packing yang lamanya. Dan aku tambahin RTV gasket maker. Ini RTV gasket makernya aku pakai merek Permatex yang ultra black. Olesannya secara tipis, jangan terlalu tebal juga karena nanti bakal keluar-keluar atau menghambat jalur oli strainernya. Selain yang nempel di blok, yang oil strainer juga kita kasih RTV gasket maker karena perlu kedua sisi. Dan di setiap baut yang kita pasang ini, karena torsinya kecil hanya 0, sekian kilo, nggak nyampe 1 kilo, kita kasih sealer di masing-masing tread atau di ulirnya. Ini untuk mempertegas bahwa ini baut dengan torsi sekecil ini tidak akan ngebuka. Bisa aja kasih Loctite, tapi aku lebih suka pakai sealer yang oil proof seperti ini. Oke, setelah menimbang-nimbang beberapa malam, gimana sih? Nah, setelah semalaman dipikirin, akhirnya aku memutuskan untuk stop sampai sini aja. Jadi untuk oil pan gak akan aku pasang dulu, karena ada satu hal yang mengganjal, yaitu kenapa kalau dipasang oil squirter
crankshaftnya malah nabrak ke oil squirternya. Berarti ada satu hal atau dua hal atau tiga hal atau banyak hal yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Jadi untuk assembly cylinder block ini sampai sini aja, nggak akan aku terusin dulu untuk assembly oil pan-nya. Jadi di part 7 nanti aku belum tahu bakal ngebahas apa semoga aja ya bisa lanjut untuk melakukan yang namanya long block assembly. Jadi poinnya adalah rotatingnya sudah terpasang tapi ada sesuatu yang mengganjal karena satu, kenapa oil squirternya bisa nabrak sama crankshaft. Itu aja sih. Untuk channel Pet, follow Instagram JPD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.